lagi dengan saya Siska, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5 kelas B di Universitas Nusa Cendana. Dan kali ini saya akan mempresentasikan buku ke-8 pada mata kuliah Gerakan Sosial. Oke, judul buku yang akan saya review di sini adalah Gerakan Hak Disabilitas. Kita langsung saja masuk pada bab yang pertama, yaitu mengatasi disabilitas. Robert S.R. adalah seorang ahli listrik dan anggota Serikat Pekerja di Evansville, Indiana. Musim panas itu, Serikat Pekerja mensponsori program khusus yang memungkinkan pria muda bekerja sebagai magang dengan mereka sebelum tahun 1970-an. Menyandang disabilitas sering dipisahkan dalam angkatan kerja. Ayah atau ahli listrik profesional lainnya, Bob muda dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Dia cocok dengan seragam kerja khas ayahnya, jeans dan t-shirt, topi keras, dan ikat pinggang tukang listrik yang dilengkapi dengan peralatan. Tersampir rendah di pinggul seperti sarung. Dia memang tampak seperti tukang listrik, bahkan dia mengingatkan dirinya pada ayahnya. Yang berikut. Dan sekarang ayah dan anak bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya bekerja, Bob muda merasa dewasa dan jantan. Tetapi hari pertama itu dan semua yang diwakili oleh putra seorang tukang listrik, Evansville, akan segera berubah menjadi kekecewaan. Ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka, Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan materi fakta, ia mengatakan kata-kata yang memotong pemuda ke jantung. Kami tidak mempekerjakan orang cacat apapun di sini. Selama hampir 20 tahun, Bob telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia baru berusia 1 bulan, dia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu, belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Orang tuanya ingat bagaimana tukang susu mereka yang melahirkan susu ke pintu rumah mereka berhenti datang ke rumah mereka karena takut terkena penyakit. Namun, Burgdorf yang lebih tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan kepada Bob bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Putranya telah mengambil pelajaran dengan hati, belajar untuk melakukan sesuatu tangan kirinya termasuk bermain basket. Burgdorf bersiap untuk membuatnya perbedaan utama dalam hukum kecacatan. Presiden Ronald Reagan telah menunjukkan dia dan selusin ahli lainnya ke Dewan Nasional Cacat. Segera berganti nama menjadi Dewan Nasional Disabilitas. 13 orang ini pertemuan pada bulan Februari 1988 di sebuah kamar hotel di Washington. Mereka akan menyusun Undang-Undang Nasional Amerika dengan disabilitas. Melayani di komite bersama Burgdorf adalah pria kecil tampak lemah yang penampilannya mungkin menyesatkan banyak orang. Penyakit itu membuat kakinya lumpuh, jadi dia pakai kursi roda. Dart kuliah di University of Houston selama awal 1950-an, tetapi sertifikasi mengajarnya ditolak.
Pejabat universitas mengira tidak ada yang bisa mengajar dari kursi roda. Tanpa dukungan hukum untuk menggugat keputusan kursi roda, mulai berbicara tentang sesuatu yang mereka berdua telah impikan selama bertahun-tahun, undang-undang hak-hak sipil yang komprehensif bagi para penyandang disabilitas. Presiden Reagan telah memberikan beberapa dukungan untuk gagasan tersebut setelah menciptakan NCD. Tetapi Reagan tidak menganggap pekerjaan mereka sebagai prioritas dan tidak berpikir Dewan akan membuat proposal yang serius. Dalam satu pertemuan, Woodruff menyatakan keraguannya bahwa sesuatu yang penting dapat dilakukan. Bab 2. Dikirim ke ketaatan. Throughout sejarah manusia ada selalu menjadi orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggalkan seseorang dengan permanen berubah karena polio mengubah hidup Woodruff. Dalam kasus lain, seorang terlahir dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial. Sebelum negara tersebut merdeka dari Inggris Raya, kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik, mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen, mereka berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal, penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sadar secara sosial pada usia dini, dia mulai menyediakan kelas malam gratis untuk anak-anak miskin, kesempatan langka pada waktu itu. Dia juga menulis buku untuk anak-anak dan orang tua, manual yang dirancang untuk memberi informasi sambil memberikan instruksi moral. Pada tahun 1841, Dix diberi kesempatan unik. Seorang pendeta setempat memintanya untuk mengajar kelas hari Minggu bagi wanita yang ditahan di penjara setempat di East Cambridge. Dia setuju dan segera terpapar kondisi yang mengejutkan dari fasilitas tersebut, termasuk kurangnya panas. Dick juga terkejut menemukan mereka yang ditahan di penjara, termasuk orang-orang dengan penyakit mental dan anak-anak. Segera dia mulai perang salib yang pertama dari banyak, mendapatkan perintah pengadilan yang membutuhkan perbaikan di penjara, termasuk pemanasan. Setelah menemukan kondisi penjara East Cambridge yang menyedihkan, Dick segera mulai menyelidiki penjara dan almshouse lain. Sekali lagi, apa yang dia temukan mengejutkan, termasuk pencampuran penjabat dengan orang-orang dengan penyakit jiwa. Karena mengetahui sedikit tentang penyakit mental, Dick membaca banyak tentang subjek tersebut dan berbicara dengan dokter terkemuka pada zamannya. Seiring waktu, ia mengumpulkan banyak data, langsung menemukan kekurangan makanan, bangunan yang berventilasi buruk, kotoran, dan perlakuan kejam. Pada tahun 1843, dia memiliki cukup informasi untuk menyiapkan dokumen publik bersama dengan Dr. Samuel, Direktur Perkins School of the Blind. Dia menyerahkan memorialnya ke Badan Legislatif Massachusetts
Massachusetts, dia menggambarkan dengan jelas adegan detail yang dia saksikan. Kita masuk kepada bab yang ketiga, bangkit disabilitas lembaga. Dari tahun 1880-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 6.000 orang Amerika, termasuk orang utara, lebih dari 600.000 orang Amerika, termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu, tewas selama Perang Saudara Amerika pada tahun 1861 sampai 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka, banyak diantaranya kehilangan anggota tubuh atau mata atau menderita luka permanen lainnya. Pada tahun 1866 di negara bagian Mississippi, misalnya 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemu yang giat membuat perbaikan dalam protesis. Paten kursi roda pertama dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran perang serta penduduk sipil. Namun dengan begitu banyak pria cacat di jalanan, kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi, atau cacat apapun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikan agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Kota lain seperti Chicago, Illinois mengeluarkan undang-undang serupa. Yang berikut, perubahan lembaga. Selama setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu dan tunanetra meningkat secara dramatis. Banyak orang Amerika memberi penekanan baru pada pendidikan selama dekade terakhir tahun 1800-an. Dan Amerika yang memiliki keterbatasan percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1864, Kongres Amerika Serikat mendirikan National Dartmouth College. 30 tahun kemudian namanya diubah menjadi Gallaudet College untuk menghormati upaya terobosan Thomas Gallaudet. Sekolah juga didirikan untuk siswa penyandang cacat lainnya. Pada tahun 1900-an ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan, apa yang sering disebut kelemahan pikiran di waktu. Semua lembaga ini memberikan harapan bagi para penyandang disabilitas di Amerika Serikat. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai video ini selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang mau mengetahui lebih banyak lagi tentang buku ini, silakan komen saja di bawah, nanti akan saya bagikan dalam bentuk PDF. Terima kasih.